Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiana dari SMA Negeri 1 Cineam, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas di modul 1.2 terkait koneksi antar materi, kesimpulan nilai dan peran guru penggerak, serta keterkaitannya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi yang sebelumnya dibahas di 1.2 itu berkaitan dengan refleksi 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Refleksi 4P yang pertama yaitu peristiwa. Momen paling mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 ialah yang pertama, menyadari bahwa peserta didik itu beragam, sehingga di dalam proses pembelajarannya pun harus bersifat holistik, yakni mewadahi semua potensi yang ada pada diri peserta didik. Yang kedua, menyadari bahwa seorang guru harus terus mengupgrade diri sebagai tuntutan zaman. Dan yang ketiga, menyadari bahwa seorang guru harus mampu menjadi pelopor, pemimpin, dan penggerak perubahan di ekosistem atau lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, menyadari bahwa kodrat anak itu bermain, sehingga pembelajaran pun harus disetting dengan hati yang riang dan gembira. Kaitan materi modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami ialah di dalam misi memerdekakan manusia yang memiliki keunikan karena adanya kodrat alam dan kodrat zaman, seorang guru harus memiliki landasan nilai yang akan menjadi prinsip untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nilai-nilai itu adalah yang pertama, nilai kolaboratif sebagai prinsip dalam efisiensi kerja. Yang kedua, nilai inovatif sebagai ciri keberagaman dan perubahan. Tiga, nilai mandiri sebagai sarana upgrade skill dan kompetensi guru. Yang keempat, nilai reflektif sebagai pegangan untuk mengevaluasi diri. Dan yang kelima, nilai keberpihakan pada murid sebagai bukti kemerdekaan lahir dan batin peserta didik. Refleksi 4P yang kedua yakni perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan belum menjadi guru yang baik dan ideal untuk peserta didik karena merasa diri sudah cukup dan baik dalam mengajar serta mendidik di kelas. Saya masih merasa menjadi guru yang hebat, dapat menjelaskan materi dengan baik dan mendominasi di kelas. Akan tetapi, hal tersebut dinilai kurang baik karena menghambat ekspresi, potensi, keaktifan peserta didik. Selain itu, saya masih merasa menjadi guru yang memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik, tapi nyatanya hal tersebut jauh dari kata maksimal karena saya tidak melihat perbedaan yang ada pada diri peserta didik secara menyeluruh. Refleksi 4P yang ketiga, yakni pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa fokus penyampaian materi itu lebih penting, tapi sekarang saya berpikir bahwa pengembangan karakter dan budaya itu jauh lebih penting. Yang kedua, saya berpikir sebelumnya bahwa pembelajaran itu harus formal dan serius, tapi pembelajaran itu harus fleksibel dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, saya memiliki pemikiran bahwa karakter dan latar belakang peserta didik itu sifatnya homogen. Tapi setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, karakter dan latar belakang peserta didik itu heterogen atau beragam. Refleksi yang terakhir terkait 4P yakni penerapan di masa depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang
untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang bisa saya lakukan secara sederhana, konkret, dan rutin. Yang pertama itu public speaking, yang kedua kemampuan manajerial dan problem solving, yang ketiga pelatihan atau webinar secara online. Strategi penerapan yang pertama terkait public speaking ialah guna melaksanakan filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, tentunya harus ada kematangan dalam hal berkomunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi dan keberanian tampil di khalayak umum bukanlah hal yang instan, tapi perlu adanya pembiasaan dan latihan. Sebagai langkah awal yang dilakukan ialah dengan mengikuti berbagai pelatihan online, ikut andil dalam berbagai kegiatan, dan belajar mandiri di berbagai referensi internet dalam hal public speaking. Strategi penerapan yang kedua terkait kemampuan manajerial dan problem solving. Guna melaksanakan filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, tentunya harus ada kemampuan manajerial dan problem solving sebagai bekal dalam kepemimpinan pembelajaran. Kemampuan manajerial dan problem solving dapat dilatih dengan optimalisasi peran di organisasi yang sedang diikuti, sebagai staf kurikulum, pembina ekstrakurikuler, keanggotaan di PGRI dan MGMP, serta kegiatan di masyarakat. Strategi penerapan yang terakhir yakni mengikuti pelatihan ataupun webinar. Guna melaksanakan filosofi pendidikan dan nilai serta peran guru penggerak, tentunya harus ada pelatihan baik daring ataupun luring. Pelatihan tersebut akan sangat bermanfaat terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan sebagai seorang guru. Langkah awal yang dapat dilakukan ialah dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, forum MGMP, webinar online di bidang keguruan dan sejarah, serta referensi di internet yang ada. Terima kasih, cukup sekian pemaparan tugas modul 1.2 koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.